أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم العليل بالحرف المجيب والتوبة بدلا بدين بها الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك أي عيوب نفسك، ومنها شهوة الوصول إليه ومحو دعويك أي نسبة ما لا تستحقه إليك كالقوة والعزة والغنى والقدرة. Seandainya engkau berpendapat bahwa tiada sampai engkau dekat dengan Allah kecuali setelah hilang segala aib yang ada di dalam diri, dan setengah daripada aib itu syahwatul wusul ilaihi, beramal beribadah ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aib min uyubin nafsi. Seandainya kita berpendapat jikalau tidak hilang aib nafsu wa mahwi da'awika, dan belum hilang pengakuan engkau nisbatina la tastahiquru ilaika, menyandarkan sesuatu yang kada pantas untuk disandarkan oleh engkau kepada diri engkau. Kalikuwati, seperti mengaku punya kekuatan, itu kada pantas untuk diakui. Wala izzati, punya kemuliaan. Wal ghina, merasa punya kekayaan. Wal qudrati, dan punya kekuatan. Nah, seandainya kita berpendapat kalau tidak hilang itu tidak bisa sampai, maka etikat itu sama mengatakan dosa punya kekuatan. Sedangkan dosa la ta'thira li syai'in minal kainat bi syai'in ma. Jadi etikat kita ahlu sunnah wal jamaah, kalau Allah ingin menyampaikan, sampai. Kalau Allah tidak menyampaikan, tidak sampai. Apabila ada pendapat kita tidak bisa sampai kecuali hilang semua aib yang ada, hilang semua pengakuan yang ada. Berarti kan Allah itu ingin menyampaikan orang tergantung hilang dulu aibnya orang itu. Berarti Allah tergantung lepas dulu kekurangan orang itu. Berarti saat orang itu punya kekurangan, berarti Allah tidak kuasa menyampaikan orang itu kepada dirinya. Nah, ini etikat yang lepas salah. Etikat yang benar, kalau Allah ingin menyampaikan seseorang kepada dirinya tanpa apa-apa dan tidak bergantung dengan siapa-siapa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya kayak ini. Maaf deh ngomong bahasa Banjar. Paham? Kalau kita banyak dosa, jangan putus asa. Kalau kita banyak kekurangan, jangan putus asa. Terus ibadah, terus dekatkan diri kepada Allah. Dan etikat kita, biarpun aku punya kekurangan, kalau Allah ingin meraih aku, pasti bisa. Jangan ada etikat di dalam hati, amal itu bisa menyampaikan kepada Allah. Jangan ada etikat seperti itu. Amal bisa menyampaikan kepada Allah, jangan ada etikat seperti itu. Seperti itu, seperti tadi, amal menyampaikan kepada Allah, jangan juga dosa menghalangi kita dekat kepada Allah.
Nggak ada punya kekuatan, amal nggak punya kekuatan, dosa nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan Allah wahdah. Ini etikat, ini namanya hakikat. Yang kadang-kadang kita ini di kehidupan sehari-hari, kalau kamu nggak berobat, kamu nggak sembuh. Berarti kan Allah bergantung dengan obat. Kalau nggak minum obat, nggak kuasa Allah menyembuhkan penyakit. Padahal kalau Allah mau menyembuhkan penyakit, dia nggak minum obat, ya pasti sembuh. Iya, sesuatu yang aneh dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa dalam keadaan berwudu, seandainya bumi dan langit itu menyatu, tangkup, dia pasti selamat. Ini di luar logika. Kenapa? Karena Allah punya kuasa. Kalau kita pakai logika terus, ya mungkin memustahilkan sesuatu yang terjadi. Jadi kita kalau beramal, beribadat, jangan ada i'tiqad amalku menyampaikan kepada Allah. Jangan. Begitu juga jangan ada etikat dosaku menghalangi aku dekat dengan Allah. Allah kalau mau mendekatkan hambanya, biar punya dosa, biar punya maksiat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau ada begitu, wa sana'u dzalika wa nahruhu birriyadati wal mujahadat, dan mempanakan semua itu harus latihan dan perjuangan besar. Riadatnya menahan makan, menahan minum, menahan ngomong, menahan tidur. Riadat. Wal mujahadat jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jangan sampai harta ini kita akui miliknya kita. Jangan sampai diri ini punya kebaikan dan punya kelebihan. Perangi nafsu kita, perangi kekayaan kita. Di antaranya, jangan pernah mengakui bahwa kita kaya. Jangan pernah merasa kita punya kelebihan. Nah, la ta'taqid, ya, tafsirnya la ta'taqid. Jangan sekali-kali engkau beriktikad. Jangan sekali-kali. Annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i dzalika. Engkau tidak bisa sampai kepada Allah kecuali setelah hilang semua penyakit itu. Jangan. Berarti ini orang juga beretikat amal menyampaikan kepada Allah, karena dia punya etikat dosa menghalangi dia kepada Allah. Jadi yang benar kan sering sudah disampaikan. Kita minum obat disuruh Allah. Ngomong yang benar. Kalau kamu nggak minum obat, dosa selesai. Jangan ada ngomong atau beretikat, kalau kamu nggak minum obat, Allah nggak sembuhkan kamu. Jangan, berarti kita sama mengatakan Allah nggak kuasa menyembuhkan dia tanpa obat. Ngomongnya aja. Jadi kamu harus minum obat. Kalau kamu nggak minum obat, dosa. Udah selesai. Kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, dosa. Jangan ada kita beretikat kalau nggak makan lapar. Belum tentu. Banyak orang yang nggak makan tapi kenyang, malaikat. Betul. Hah? Ada orang, kamu kalau sakit minum obat. Kalau nggak minum obat, dosa. Selesai. Syariat aja yang kita kaitkan. Kalau hakikat, wah, jangan dikait-kaitkan. Kalau kamu nggak minum obat, kamu mati. Di mana punya alasan nggak minum obat mati? Banyak orang yang nggak minum obat tapi sembuh-sembuh aja. Berapa orang yang bacakan Yasin sama orang yang sakit, yang bacakan Yasin yang duluan mati. Jangan ada etikat bahwa dosa menghalangi.
Karena kalau kita menganggap dosa menghalangi, berarti ada kekuatan dosa untuk menghalangi. Padahal la ta'thira bisyai. La ta'thira bisyai. Ini i'tiqad 420, betul? Sayyid Ismail Marzuki. La ta'thira. Jangan ada i'tiqad di hati bahwa sesuatu ini memberi bekas. Kenapa kita harus menghindar dari dosa? Disuruh selesai. Mau sampai mau enggak itu urusan Allah. Kalau Allah mau menyampaikan biar punya dosa pasti sampai. Tapi kalau orang punya dosa ya salah gitu aja. Ini ngomong bahasa apa ini? Illa ba'da hamali dzalik bi-riyadatika wa musyahadatika. Dengan melatih melawan nafsu tadi dan mengalahkan sama nafsu tadi. Uqtuluh anfusakum. Ai bitabarri anil hauli wal quwwah. Kita harus kalahkan diri kita, perangi diri kita, dan harus kita menang. Kalahkan diri tersebut. Dengan apa? Jangan pernah merasa punya kebaikan. Jangan pernah merasa punya sesuatu yang dibanggakan. Semua miliknya Allah. Bitabarri anil hauli wal quwwah. Bila ada etikat di hati engkau seperti itu, itulah yang menyebabkan lan tasil ilaihi abada. Tidak akan pernah sampai kita kepada Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena etikat salah. Orang sampai harus etikatnya benar. Kalau etikatnya salah, seumur hidup dia nggak pernah sampai. Di antara etikat yang salah, dia merasa dia mengetikatkan amal menyampaikan kepada Allah, dosa menghalangi dia untuk dekat dengan Allah. Sedangkan amal tidak punya kekuatan, dosa pun juga tidak punya kekuatan. Bagaimana yang sebaiknya? Jangan putus asa, selesai. Awaluhum khusus wa akhiruhum khusus. Berapa banyak wali-wali Allah cerita lama mereka seorang pencuri, tapi mereka menjadi wali. Artinya dosa nggak menghalangi. Bahkan ada harapan dan menjadi tuan guru, orangnya abah unda lama aja petani. Datang di mana unda jadi tuan guru abah mama, itu sama memadahkan Tuhan lama. Innallah ala kulli syai'in qadir. Orang qadirnya qadir. Allah kuasa. Betul. Jangan etikat, jangan sampai ada. Li'anna dzalika, karena semua itu min awsafid dzatiyatil jibiliyati allati la yanfaku anha al-'abdu. Karena kekurangan dan dosa-dosa itu minal awsafid dzatiyah al-jibiliyah, sifat yang asli permanen di diri kita. Siapa sih yang nggak punya kekurangan? Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Ya manusia secara umum. Nah, kalau semua manusia ini bila punya kesalahan nggak sampai kepada Allah, iya, rahmat Allah nggak luas. Jadi jangan putus asa. Pokoknya biar bungo Tuhan anak ma'ali makan puasa. Jangan berpendapat aku ini orangnya oon. Jadi dipikir-pikir kada mungkin jadi ulama. Nah, kalau kalimat ya kada mungkin jadi ulama, di mana kenal sama kudrat Allah? Harus kenal sama kudrat Allah. Harus. Ini ngomongnya aja, makan obat. Kenapa kan kalau makan obat? Dosa. Bang, mendapat dosa, itu urusannya. Jangan ngomongnya, jangan makan obat. Dah gini, nggak boleh kadang makan obat mati. Apa hubungannya kadang makan obat dengan mati? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini keyakinan. La yanfadu anhu abdu wa hina idzin fal-wusul minnatun minallahi 'alaika. Ini yang perlu digarisbawahi.
sampainya hati seseorang dekat kepada Allah itu semata-mata minallah, anugerah daripada Allah. La bikasbika, bukan bergantung bersyarat dengan amal dan usaha engkau. Kalau pengrajin beramal hanya sampai kerja. Ini etika, beda dengan syariat tadi dulu. Nah, syariat menuntut kita agar supaya kita beramal beribadah. Hakikat menuntut kita jangan berpendapat amal ini yang menyampaikan kepada Allah. Syariat menuntut kita laksanakan ibadah. Hakikat menuntut kita jangan pegang ini amal, jangan berkata amal ini yang menyampaikan kepada Allah, dan jangan berpendapat dosa menghalangi kepada Allah. Itu hakikatnya menuntut. Jadi kita laksanakan amal lil imtisal faqat, bukan karena lil wusul. Oleh karena itu termasuk dosa syahwatul wusul ilaih. Beramal beribadah sahaja ubah amal, sahaja ubah ibadah supaya sampai. Nah, itu masih salah. Lil imtithal ay lillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kawal ma'amalkan. Mudah-mudahan. Jadi nanggung jangan putus asa. Biar hirang, biar lutung, biar kada bunas kali buat. Jadi bukan karena muha hitam nggak bungas itu menghalangi kita kawin. Oh, muha nggak punya kekuatan, lata viral syai'in. Hilang, miskin, kotor orang kada baik. Dasar bodoh dia. Jadi itu sebuah apa? Sebuah keputusasaan karena nggak kenal sama Allah yang punya kuasa. Berarti orang bungas saja yang kawin. Berarti orang yang sugih saja yang kawin. Tiap banyaknya kan orang cedikan di pelanginan atau di pasar-pasar liati opiniannya bungas panas, lakiannya kerutu yang dia. Muanya penuh dengan apa? Bintik-bintik hitam, jerawat, tukul-tukul, macam-macam. Terus batu bara kan. Artinya apa? Lakinya bungas panas, minyaknya umma ya Allah. Apa ya sambutan dia? Kedua, jangan pastikan bahwa orang sugi aja yang kawin, orang bungas aja yang kawin. Berarti kalau kada bungas kada kawin belum tentu. Bahkan yang aneh tua bangka bisa aja kawin. Tua umur 80, 90 masih kawin. Artinya ada jodoh. Esok harinya meninggal dua-duanya. Yang satunya keisap susu yang kada luasa, yang satunya karena kemasukan besi yang berkadar. Wasyukur kalau saya pakai. Ini kita bicara etikat, jangan beretikat itu yang dilarang, jangan beretikat. Walakin akan tetapi, kama isyara ila dzalika liqaumi, idza arada an yuwassilaka ilaih ay la hadrati qurbih, waqta wasfaka bi wasfih wa na'taka bi na'tih. Tetapi apabila Tuhan ingin menyampaikan engkau kepada Allah, artinya ingin mendekatkan kita kepada Allah, ila hadrati qurbih, ke istananya Allah. Waqta wasfaka, Tuhan tutupi mata kita memandang kelebihan sifat kita. Itu saja. Kita punya kekayaan, kita nggak lihat kita punya kekayaan. Kita punya ilmu, kita nggak lihat kita punya ilmu. Kita punya kehebatan, kita nggak lihat kita punya kehebatan. Allah tutupi mata hati kita untuk mengakui itu. Diganti oleh Allah biwasfi yang timbul sifatnya Allah. Allah yang kaya, Allah yang kuasa, Allah yang hebat, Allah yang memutar hati orang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik.
Kalau kita udah dibukakan hati oleh Allah, maksudnya dibukakan futuh, maksudnya dibukakan futuh, ghaffa wasfaka biwasfih wa nahtaka binahkih. Tuhan tutupi. Jadi orang yang bungas, yang jamil, nggak lagi mengaku bungas. Yang sempurna itu Allah, karena arti bungas itu sempurna. Kita sebungas apa gerak? Hidung kagak kayak sempurna juga. Lok kubik. Bonol gitu. Ya pokoknya kubik. Mata kada galak juga. Menolak kada bungas juga. Bungas yang munah hidung kantor dia dibawa juga. Jadi kada sempurna ngaran bungas itu kan sempurna. Hilang kebungasan. Yang sugi gimana mau sugi? Kalau Allah nggak kasih datang di mana sugi? Orang sugi orang yang berhajat. Kalau dia masih berhajat sama Allah belum sugi. Orang sugi orang nggak berhajat, minal mutlaq, kekayaan yang mutlak itu orang itu nggak berhajat kepada siapapun. Kalau masih berhajat kepada Allah, masih fakir, masih miskin. Nah, dia hilangkan pandangan dia merasa sugi, kaya, dia pandang dirinya miskin, yang dia lihat kekayaannya Allah. Itu yang terbuka foto. Yang aku ngomong kemarin malam Jumat, udah lama kita nakal, udah lama kita itu lupa. Dulu mungkin orang kaya mengaku kayanya, bahkan dengan agak dan sombongnya menampilkan kekayaannya. Lewat bidang titik, beli kendaraan baru. Titik, dan beli dalam sombong. Orang sombong, beli mobil baru, titik. Jangan orang itu yang terbagi bulan mobil doanya gini baru ek plat habang ek plat hanyar tuh gigi kalau ini gitu ya. Nah ya pokoknya anda prospeknya kalau dilabih prospek kursi tambahannya. Dulu kita menyampaikan kekayaan kita merasa kita yang kaya. Dulu kita nakal, dulu kita orang yang terhijab. Sekarang berkat belajar, mudah-mudahan kita lihat yang kaya itu siapa. Hadar mungkin yang puasa, kalau dia mangkap pohon itu bisa yang besar pohonnya, apalagi bisa mengangkat masjid, bisa mengangkat gunung. Dulu mungkin dia mengaku, tapi setelah belajar sifat 20 dia sadar yang punya kodrat bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alim juga begitu. Mungkin dulu dia merasa dia alim, dia harus dihormati, dia punya ilmu, dia harus diagung-agungkan. Sekarang dia sadar, apa bedanya dia dengan makhluk yang lain? Apa bedanya? Yang alim hanya satu, wahidun la tsaniyalah. Nah, orang yang dibukakan Tuhan seperti itu enggak tergantung dia punya amal yang banyak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Namun ada langkah yang disyariatkan. Syariat menuntut kalau ingin dekat dengan hadratnya Allah, satu, makanan halal. Biar banyak asal halal. Artinya halalnya dulu. Makan halal. Dua, sohbatus salihin. Teman harus saleh. Dengan dua ini, insya Allah berkat makanan halal akan berteman dengan orang saleh. Makan satu min, jangan ganjang. Karena bertahun min aibah. Jangan banyak. Makanan halal, cucuk selera.
wa'amalu salihah, baru bisa beramal yang saleh. Amal yang saleh nggak mungkin bisa didapat kalau nggak bertemu dengan orang saleh. Karena teman sama teman ini jangkit. Kalau kita berteman dengan orang soleh, nggak soleh, pekerjaan kita juga nggak baik. Tapi berteman dengan orang soleh, pekerjaan kita juga jadi baik. Berteman dengan orang jual minyak harum, paling tidak keciuman bau harumnya. Berteman dengan orang jual haram, ya paling tidak kita menerima. Kawan orang jual haram, jadi teman. Nah, dengan berkat ini, insya Allah wa alhaqani bis-shalihin, sampai kepada Allah. Nah, sekarang tidak ada lagi teman yang saleh, baca Quran. Allah sebaik-baik teman. Kalau nggak ada waktu tambahan lagi, baca salawat, Nabi sebaik-baik teman. Kalau enggak juga, baca kitab orang-orang soleh, karena mereka adalah jelas kesalehannya. Udah, mutalaah, baca salawat, baca Quran. Mutalaah, baca salawat, baca Quran. Habis pulang dari kantor, mutalaah, baca salawat, baca Quran. Habis pulang dari sawah, baca Quran, baca salawat, baca kitab-kitab orang soleh. Nggak bisa baca, yang kayak malam ini kita sama-sama dengarkan, artinya kita sama-sama murid, ulun murid, sampian murid yang jadi guru kita. Nggak ada kelebihan antara saya dengan pian, pian dengan saya dengan pian. Kita semua murid, satu kelas, naik-naik bertahan, kerenaik bertahan. Gurunya yang kita. Kalau musannif bukan kultu, yang musannif yang qala bukan kultu. Nah ini artinya kita berteman dengan Ibnu Athaillah, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sohbatus salihin. Ada waktu lagi baca Quran berteman sama Allah, ada lagi waktu baca salawat berteman dengan Rasulullah. Udah, nanti itu yang mempengaruhi kita, itu yang membentuk batang tubuh kita. Kita jadi orang baik karena teman kita orang soleh. Teman sama maling, paling tidak kita kepingin jadi maling. Oleh karena itu, siapa nama anaknya yang tidak ada Muhammad di dalam nama anaknya itu, walau dia punya sudah 3 orang laki-laki, tidak ada satu pun nama Muhammad, faqad jahila. Orang itu berarti tidak cinta sama Rasulullah. Jelas, ya kan? Kalau dia cinta sama pemain bola, maka nama anaknya Maradona. Kalau dia cinta sama penyanyi, maka nama anaknya sebagai penyanyi. Kalau dia cinta sama orang pelawak, maka namanya pelawak. Kalau cinta sama orang soleh, paling tidak namanya jadi nama anak orang soleh. Gitu sudah, pasti logika banget. Aduh, ngomongnya ini kenapa ya? Mudah-mudahan. Nah itu makna waqta wasfaka biwasfih wa na'taka bina'tih. Nah mudah-mudahan apa yang kalian banggakan ada semua miliknya Allah, jadi senyum aja. Nah cirinya orang yang sudah terbuka butuh, orang yang mengandang kepada Allah nggak tersinggung. Gimana mau tersinggung? Apa sih yang dibanggakan? Kita orang miskin, dikatakan orang bahwa kita orang miskin, kan betul, nggak perlu tersinggung. Kita orang banyak kekurangan, ada orang yang menghina kita bahwa kita banyak kekurangan, ya nggak perlu tersinggung. Kalau bubur dipandang orang bubur, kita perlu tersinggung. Bukan bubur lewat ya bujur, kan usah disingkai tapi itu. Nah, kalau ada bubur, kalau aja, tapi kami itu halus. Jadi lepas bulu, sebutinnya pulang sampai tulang. Berteremot cuma. Allahu Akbar. Anuman Masya Allah, berkat menuntut ilmu. Jadi apa yang kemangatan? Munas apa? Munas banyu menek. Air menek. Kok bisa sombong air menek?
ngomong. Ini asapnya tambah tebal ini. Allahu Akbar. Asap aja ikut nuntut. Jadi kita selalu doakan orang-orang yang dapat bala musibah agar mereka mengerti makna dari musibah. Orang yang mati di Mekah kemarin itu memang mungkin doa dia yang lebih kabul dari doanya kita. Karena mungkin orang banyak minta doa supaya matinya di Mekah. Jadi kita doa mereka supaya pulang kampung halaman, tapi mereka minta doa matinya di Mekah. Jadi yang kabul doanya mereka. Oh jelas, orang mati di Mekah dapat syafaat, orang mati di Madinah dapat syafaat. Coba jangan bunuh diri. Al-satara anka awsafaka. Tuhan tutupi mata kita dari memandang sifat-sifat kita. Yang punya kekayaan nggak lagi merasa kaya, yang punya kekuatan nggak lagi memandang kekuatan, yang punya ilmu nggak lagi memandang ilmu dia. Dia mau cerita tentang Allah, dia mau cerita tentang Allah. Siapa yang kaya? Allah. Siapa yang adil? Allah. Itu di benak dan di hati dia. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Padahal kalau nyalakan asap bisa aja orang persen tambah terusnya asapnya. Ini raksasa sedang merokok. Wa azhara awsafahu, dan Tuhan perlihatkan kepada engkau akan sifat-sifat Tuhan yang asli. Wa afnaka anka, maka Tuhan tanaakan engkau dari memandang diri engkau. Wa abaqaka bih, dan Tuhan timbulkan engkau karena memandang sifat-sifat Allah. Kita jadi ada karena memang cerita Allah. Seandainya kita cerita diri kita, kita nggak mungkin ada. Mana cerita kita coba? Orang awam aja sudah tanyai mana cerita kita. Kita tuh mana cerita? Kita kaya, memang benar enggak kita kaya? Enggak. Kita alim, benar kan kita alim? Enggak. Kita kuat, benar kan enggak kita kuat? Enggak. Orang yang kaya, orang yang alim, orang yang pemurah, semua orang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata hati ini untuk melihat madhar atas, madhar yang sempurna, yang menceritakan secara live, secara langsung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jamanan qad tajalna, itu udah Jamalullah qad tajalla. Jadi enggak perlu lagi pakai tutup mata ke, pakai buka mata ke. Kalau jamal udah timbul, gimana mau terbimbing? Manil jamal, man jamalullah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jamalan tajalla bil masyarik wal ma'arif, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habib. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semoga Allah bukakan hati kita. Kita tahu Allah, kita tahu Rasulullah SAW. Yang penting diamalkan dulu satu, jangan ingin cerita diri, itu aja. Tutup cerita diri, itu aja, sudah selesai. Insya Allah berkat kita nutup cerita diri kita, kita berniat menceritakan orang. Cerita yang mana? Cerita orang yang baik-baik, yang baik-baik. Yang pemurah siapa? Orang. Yang adil siapa? Orang. Yang bunga siapa? Allah. Rasulullah kalau udah baju merah di siang hari nggak ada laki-laki tampan seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
alifiyul anf, nggak ada yang pokoknya ada yang paling mungas selain Rasulullah, ada yang mungas fajah. Baca. Jadi yang mungas KO, yang alim KO, yang sugih, wah sama Rasulullah orang paling kaya. Fa inna min wujudika dunya wa barakataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min sannatin 'azaman innal kabaira fil ghufrani kallamami. Innal kabair fil ghufran kallam, artinya dosa nggak menghalangi orang sampai mana diputus asa. Nah kalau disuruh mandang yang baik-baik itu orang, berarti penghalangnya hanya satu, pemantang hanya satu, jangan pernah membuka aib orang. Barang siapa ketujuh mengucik-ngucik kemaluan orang, maka ikam akan terima baunya, orang terima nyamannya. Itu logika. Kemaluan orang dikucik-kucik, ikam baunya, orang nyamannya. Artinya pahala kita dikasih sama orang. Kalau habis dosa orang bukan kita. Kemaluan orang dikulai-kulai. Nah ini pemantang. Jadi kalau suka gibah nggak mungkin terbuka hijab. Kalau suka buka aib orang nggak mungkin terbuka hijab. Semoga Allah tutupi dosa-dosa itu, jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa. Ayyayyaba sifatika ad-jami'ata bi'udhari sifatihi al-aliyati alaika. Artinya Tuhan hilangkan memandang sifat kita yang ketiga harganya ini dengan didohirkan Allah sifat-sifatnya yang maha tinggi. ولذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. هذا حديث قدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. حديث قدسي. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. Asal hadis itu kan bahwa orang yang melaksanakan kewajiban itu minal muqarrabin. Orang itu diberi dekat dengan Allah. Apabila dia mengerjakan yang sunat-sunat, dia diberi pangkat mahbubi. Orang yang dicintai udah dekat, dicintai. Amalan supaya muqarrabin dekat sama Allah yang wajib selesaikan. Amalan supaya dapat mahbubin yang sunat dikerjakan. Nah ini orang yang selalu nambah-nambah dekat dengan Allah dengan mengerjakan yang sunat, yang sunat, yang sunat, yang sunat, hatta wahibbah, hatta udhira hubbi ilaihi. Lalu aku jahirkan, kata Allah, cintaku kepadanya. Gimana Allah menjahirkan? Fa idza ahbabtuhu, bila aku cinta kepada seseorang itu, kuntu sam'a, akulah pendengarannya. Maksudnya dia merasa gak punya pendengaran, yang dia miliki ini miliknya Allah Subhanahu. Itu orang mahmudin. Alladzi yasma'u bih, jadi dia punya pendengaran, mendengar kata-kata, mendengar suara, itu miliknya Allah. Katanya dia, saya nggak punya pendengaran, saya nggak memiliki pendengaran, semua miliknya Allah. Dia sadar ini milik orang, bukan miliknya dia. Kuntu sam'a,
Lalu terdengarlah cerita bahwa Sayyidina Umar bisa mendengar orang bersin dari jauh. Karena dia sudah dibukakan hijab oleh Allah. Orang Sayyidina Umar ini nggak merasa dia yang punya pendengaran. Ini pendengaran milik Allah. Hingga dari jauh Sayyidina Umar ada orang bersin, dia mengucap alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, yarhamukallah. Orang-orang yang dekat bingung siapa yang bersin. Kata Sayyidina Umar, tuh orang di balik gunung ada yang bersin. Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Tentara, berlindung ke itu gunung, berlindung ke itu gunung. Dan suaranya Sayyidina Umar didengar oleh tentara. Hada kalamullah. Ini kalam miliknya Allah beda. Ini mata kalau sudah dilatih, ini saya nggak punya penglihatan, saya ini dikasih Allah, ini miliknya Allah. Dia akan punya mata tembus pandang. Sampai kemana? Sampai kemana mata itu berhak memandang. Akhirnya orangnya di kamar, dia bisa lihat Amerika. Contohnya dia buka TV. Artinya orang yang nggak beribadat aja bisa lihat Amerika. Orang yang nggak beribadat aja bisa lihat Singapura, bisa lihat Makkah, buka TV, kasyaf dia. Apalagi orang yang ahli ibadah, insya Allah kasyaf. Kalau kita ini bukan kasyaf tapi kasyafian. Allahu Akbar. Ini ilmu luar biasa, insya Allah. Wabasarahu alladhi yubsiru bihi, tadi punya mata, wayadahu alladhi yabtishu, dia punya tangan, sudah dikasih anugerah beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu tolong dia. Datuk Kelantaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuturkan itu kiblat di Jembatan 5 Jakarta dengan tangan beliau sendiri, tanpa ada retak, tanpa ada oboh, itu mesti. Ini dia pakai tangan begini. Ini wajah dahul lati yabtishu. Iya dahul, udah. Kalau Allah mau kasih anugerah kelebihan sama seseorang, tangannya ini tangan Allah, udah. Dia japai batu, buka emas. Dia pegang batu, buka berlian. Kita pegang berlian, hilang. Jatuh ke bawah. Udah, tangan kita ini tangan kotor. Kita ngakui dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Orang saleh dia mengaku nggak ada punya apa-apa. Ini semua miliknya Allah. Akhirnya dia punya kekuatan yang seperti kekuatan Allah Taala. Itu bisa geser tuh masjid tanpa retak. Dia punya tangan, Datuk Kelampaian, dia berpamot Yaman. Dia masukkan, dia ke belakang kan tangannya, kemudian dia keluarkan. Ada kesturi yang getahnya masih jatuh, netes. Artinya tangan beliau ini sampai ke Kalimantan. Waktu mau masuk Yaman katanya, ceritanya, bahwasanya di Yaman, di Aden itu nggak boleh seseorang masuk kalau nggak punya karamat. Kalau orang nggak punya karamat, nggak boleh masuk Aden. Dulu di Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris Al-Akbar, Abu Bakar As-Sakran, ya, itu mau masuk Aden, bilang, katanya Abu Bakar, saya diperintah ayah saya bin Abdullah Al-Idris, nggak mandang ayah kamu, sekarang kamu masuk harus perlihatkan karamat. Lihat karamat. Ya kata beliau, ya sama Sudil Laban walat Abdullah dakhal Aden. Angkat tangan beliau langit, turunkan air hujan. Air hujan susu. Anaknya Abdullah yaitu Abu Bakar masuk Aden. Hujan susu. Datuk Kelampaian ketika mau masuk Aden juga dipinta karamat. Pertama beliau letakkan tangan di belakang, keluar itu kesturi, getahnya masih ada. Artinya ini tangan sampai mata pura. Beliau angkat lagi tangan, ya sama Sudil Laban walat Abdullah dakhal Aden, karena semua Arsyad bin Abdullah, Abu Bakar bin Abdullah. Hujan susu. Kenapa mereka semua seperti itu? Suhbatus sholihin. Dia keluar batang, punya karamat, umur 24-25 tahun, udah punya karamat seperti itu, karena hanya berteman dengan kakek beliau yang kuat.
Ini sebuah kesalahan. La tas'al 'anil mar'i wa salam hari ini. Jangan kamu tanya keadaan orang itu baik apa enggak, tanya siapa temannya dia, kamu akan tahu siapa dia. Kalau kita pernah maling, maka kita jadi maling. Teman sama orang baik, ya, jadi orang baik, jadi kawan, dipilih kawan tuh, dipilih jangan kawan kucing. Dan kakinya pun sudah kumpul, katanya Allah. Kumpul itulah, aku kakinya. Dipanggil, dia mau ke Mekah, sampai. Di Mekah, dia mau ke Madinah, sampai. Kita bikin, angkut kepala. Ini kita banyak pengakuan, banyak ngaku hebat, ngaku halat. Kalau sudah kuntur rijlahu, itu orang belajar nahu, karena itu PL. Yang merapakakan mubtada, menasapakan huruf, gitu kan nahu. Ya kan? Karena Zaidun qa'iman, itu kan? Nah, kalau sudah karena Zaidun qa'iman, Zaidun itu ya qa'iman. Qa'iman itu isim fa'il namanya si Zaid. Jadi Zaidun ya qa'iman, Zaidun zatnya, qa'iman sifatnya. Itu kan? Mubtada khabarnya. Karena Zaidun qa'iman. Berarti kuntu rijlah. Tu rijlah. Aku ya ingat ya Tuhan. Nampak aku di kakinya, nampak aku di tangannya, nampak aku di matanya, nampak aku di telinganya. Jadi ingat ada lagi kalau nampak Allah ya udah, kakinya bisa loncat ke sana kemari. Dia terbang, ada di sini dengan kakinya, bukan dengan pesawat. Kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu, bahkan kuntu lisanahu, bahkan kata guru Bangir, kuntu dzatahu ay wujudahu. Khalas. Wujudahu kuntu, aku ingat seikungan. Artinya ingat seikungan, nampak Allah di awak orang itu. Itu maksudnya bukan orang itu Allah, bukan orang itu Tuhan. Tirka kene kan kafir. Ini dulu amalan sunat-sunat dulu ya, jadi banyak yang menyunat, sampai kumpul. Apa amalan sunat? Baca Quran, baca salawat, mutalaah kitab, kayak tiga itu aja udah. Insyaallah teman kita orang saleh, berkat mereka kita jadi saleh. Nah, itu aja. Kita ini adalah aku juga awal non orang saleh ya kitab ya Quran ya salawat itu bang mengharap mudahan selamat seorang apa dah galian dari orang juga nakal banyak dosa sama aku kurang lebih tidak lagi hidup di zaman ikan juga jauh hidup aku di zaman Nabi bisa terus melihat TV terus mendengar radio tapi aku hidup di zaman ikan TV ada di zaman ikan ada juga zaman aku ikan melihat TV aku melihat TV juga banget lagi sahur ikan iya kan hidup kita sama di zaman kita ya aku hidup di zaman Rasulullah aku udah pernah melihat TV istilahnya apa ya kan aku udah pernah mendengar radio yang terbagus lah ada ini sama aja kita zaman Rasulullah Allah tidak pernah terlihat zaman kita ini ikan kan zaman aku zaman ikan sama bila turun ke tanah meringkup biasanya oke anak dari jin kalau terakhir tihang lihat orang-orang tua nih pejamkan mata kemana mendarai kendaraan mau buka mata Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billah udah pulang ke rumah mandi lagi awal nah ini jadi tawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi sampainya kita kepada Allah itu dari Allah bukan dari kita gitu kesini dulu mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat mudah-mudahan Allah bukakan fokus hati kita
dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illallah, la ilaha illallah.